Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya Masud Yahya Abdullah dari kelas 12A akan menjelaskan sejarah tentang kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan tersebut terletak di Aceh. Pada masa pemerintahannya, yaitu 1285 Masehi sampai 1297 Masehi, ia kedatangan seorang musafir dari Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo inilah diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Sumawe, Aceh. Kedua, kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berhasil mencapai kejayaannya di bawah kepemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zohir atau Sultan Malik At-Thohir II pada tahun 1326 Masehi sampai 1345 Masehi. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zohir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahun, Kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Ketiga, bukti-bukti arkeologis Kerajaan Samudra Pasai. Bukti-buktinya yaitu dengan ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam tersebut terletak di desa Beringin, sekitar berjarak 17 km sebelah timur Lok Sumawe. Salah satu dari makam-makam raja ini terdapat nama Sultan Malik As-Soleh. Keempat, perkembangan ilmu tasawuf. Di antara bukti perkembangannya, yaitu buku tasawuf yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu adalah Durrul Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab tersebut diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Yang kelima, keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Akar keruntuhan Samudra Pasai telah terlihat pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zohir sekitar pertengahan abad ke-14 Masehi. Keruntuhan kerajaan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal keruntuhan Samudra Pasai yaitu 1. Konflik
konflik di lingkungan istana. Konflik internal di lingkungan istana disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara keturunan Sultan Pasai. Konflik ini telah muncul sejak akhir abad ke-14 Masehi. Kedua, munculnya pemberontakan. Pertikaian antara keluarga istana berdampak pada munculnya pemberontakan di Samudra Pasai. Pada perkembangannya, Samudra Pasai meminta bantuan kepada Kesultanan Malaka untuk memberantas pemberontakan tersebut. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan, pengaruh kekuasaan Kesultanan Malaka di Samudra Pasai semakin menguat. Hal tersebut mengakibatkan eksistensi Samudra Pasai di kawasan Malaka semakin melemah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dari keruntuhan kerajaan Majapahit yakni 1. Serangan kerajaan Majapahit. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dari Timbulnya Negara Islam di Nusantara tahun 2005 karya Slamet Muljana, Majapahit menyerang Samudra Pasai pada tahun 1345 hingga 1350. Penyerangan Majapahit didasarkan atas perlakuan tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Az-Zohir terhadap putri kerajaan Majapahit bernama Raden Galuh Gemerencang. Pada 1345, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan kekuasaan Sultan Ahmad Malik Az-Zohir. Ia berhasil menguasai Samudra Pasai dan memaksa Sultan Ahmad Malik Az-Zohir untuk mengungsi di daerah yang bernama Menduga. Kedua, munculnya Kesultanan Malaka. Munculnya Kesultanan Malaka pada awal abad ke-15 Masehi mampu melemahkan dominasi sektor perdagangan Samudra Pasai di kawasan Selat Malaka. Kesultanan Malaka juga mampu mengungguli Samudra Pasai dalam aspek sosial, politik, dan militer. Ketiga, serangan Portugis terhadap kawasan Malaka. Pada tahun 1511, Portugis menyerang kawasan Selat Malaka dengan membawa 15 kapal dan 16.000 pasukan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Pada sekitar tahun 1520-an, Portugis berhasil menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka. Penguasaan Portugis di Selat Malaka juga menandai keruntuhan Samudra Pasai. Ini saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Apabila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maafnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.